Saat makan malam, mereka kembali menolak makan. Mereka tampak tidak mau terima nasi bungkus yang dibagikan petugas. Videonya tuh ini, jadi kayak mereka bener-bener mau dikasih makan gitu, tapi kayak geleng-geleng terus nggak mau. Ya nolak yang nolak banget gitulah. Tapi akhirnya makan juga. Iya. NA itu yang dikatain kampungan, berarti NA itu yang ini. Oh, oke. Dia dikatain kampungan nih. Mereka saling lapor, terus laporan keduanya udah diterima. Ya Allah, kasihan banget bawa polisi, bete banget. Tiba-tiba ada cewek satu dateng gitu. Pas saya mau ngelapor, kenapa mbak? Saya dikatain kampungan pak. Hah? Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali di TNM. Apa kabarnya calon jenazah sekalian? Bagaimana kabarnya sobat asam lambung? Semoga sehat selalu ya. Meskipun ulu hati terasa panas, tapi hidup lebih panas lagi. Yo. Sepertinya konklusi gua yang bilang kalau di sini banyak proyek terus pawang hujannya terlalu overpower itu bener. Karena di tempat-tempat lain hujan, di sini enggak. Well, pada akhirnya kemarin sempat ada bahasan ini sih. Hari Minggu tuh sempat ada bahasan kalau Pulau Jawa tuh bahkan nggak ada awan sama sekali gitu. Tapi Bekasi tuh nggak ada awan, bener matahari doang. 3 biji kayaknya. Ya Allah, siang-siang loh, bulan Desember panas. Kiamat udah mau deket bro. Tobat, banyakin ibadah. Anyway, selamat datang kembali. Ini adalah sebuah video yang throwback, bisa dibilang throwback, tapi kayak sebuah video yang nantinya akan ngasih lihat apa-apa yang terjadi dari bulan Desember, dari tanggal 1 sampai saat ini. Soalnya banyak sekali perkara yang keskip dan memang kalau jadi bapak tuh jadi bapak baru shock bro. Sumpah gue ngurusin video kayak ya Allah, mana perkara serem-serem banget lagi hari. Nih ada beberapa bahasan yang nantinya akan gue lempar aja ke podcast. Bahasannya adalah tentang kadaver yang videonya rame banget di Twitter, yang tiba-tiba ada orang nemuin mayat di lantai berapa gitu kampus, serem sekali. Terus perkara orang yang membela diri dari maling kambing yang malah jadi di penjara gara-gara maling kambing. Itu kayak nggak jadi di penjara deh pada akhirnya, lupa gue, jadi kayak Kapolres atau Kapolsek gitu. Tiba-tiba dia bilang kayak enggak kok, ini kita harus revisi, kita harus adakan restoratif justice gitu-gitu ya. Itu nanti akan gue lempar ke podcast. Untuk sekarang ada beberapa bahasan buat mengisi elu yang mulai masuk kerja lagi ya. Seperti yang kita tahu kemarin ada libur cukup panjang, Sabtu, Minggu, Senin kan Natal, Selasa cuti bersama. Gue nggak tahu semua tempat cuti bersama atau enggak, tapi 4 hari itu adalah waktu yang sangat amat cukup untuk lu having fun bersama kawan-kawan kemana-mana. Tapi ternyata yang mikirin itu bukan cuman satu orang. Ada ratusan ribu orang yang berpikiran demikian, dan beberapa tempat di Indonesia macet. Di Dieng macet, di Jogja macet, Bogor, Bandung, ya Allah. Orang rame-rame pengen ke farmhouse. Jadi kayak dia perjalanan dari Jakarta 3 jam, 4 jam lah mungkin. Ke farmhouse cuman setengah jam, 45 menit. Terus kayak yang pulang 4 jam lagi, terus kayak yeay, liburan yang menyenangkan. Oh ya, by the way, ngomongin perkara liburan, gue lupa ini. Jadi ada beberapa kasus yang terjadi. Yang ini dari November, yang ini baru nih Desember 20-an kemarin. Kasusnya kurang lebih sama, intinya lagi pergi ke mall, terus di mall itu tiba-tiba disamperin sama orang, dan orangnya ini mencurigakan. Di video pertama ada mbak-mbak yang cerita kalau mereka nih temennya tiba-tiba disamperin sama bapak-bapak gitu. Bapak-bapaknya ini menjual kesedihan dengan kalimat yang kayak, saya nggak punya duit, saya nggak punya ongkos, saya butuh makan segala macem bla bla bla, tapi maunya duit. Ditawarin makan nggak mau. Terus si mbak-mbaknya kan bilang kayak, oh maaf saya nggak ada duit cash. Tiba-tiba bapak-bapak yang dalam cerita ini langsung dengan sigap mengeluarkan QR code aja gitu. Pengemis digitalisasi bro. Nama merchantnya apa ya bapak ini, pengemis. Dan kejadiannya dua-duanya sama by the way, sama-sama di Kokas.
kota Casablanca, Jakarta Selatan. Kalau yang ini ada modus ya tipikal yang pernah kita bahas juga waktu itu. Tipikalnya adalah kayak boleh minta waktunya sebentar kak? Nah gitu. Tiba-tiba nanya-nanya ini segala macam. Masalahnya dia datang bergelombol dan terkesan mengintimidasi dan ya membahayakan. Jadi kayak saran dari kawan aja ini, kalau misalkan ada orang-orang kayak gitu langsung maaf pak, maaf ya kak, saya ada urusan. Ini bukannya kita mau apa-apa, kita udah ngebahas ini men. Bukannya yang kita mau tidak berempati akan sesuatu, lebih ke lu annoying gitu loh. Maksud gue kayak yang ya. Oke, perkara ini sebenarnya udah gimana ya ngomongnya. Gue tuh udah nggak ngikutin lagi kasusnya kayak apa. Karena ya gue ngelihat perkaranya tuh udah terlalu aneh. Maksudnya ada pejabat yang bilang kayak taruh aja mereka di satu pulau gitu. Terus kayak yang di Twitter ada orang berantem, mereka itu hidupnya sedih loh men, kasihan gitu-gitu. Makanya gue pikir video yang full ngejelasin tentang perkara Rohingya yang gue bilang dilema banget itu gue pikir udah cukup gitu. Tapi ternyata makin kesini tuh ada hal ada hal-hal aneh yang terjadi gitu. Kayak gini, Moro-moro, tiba-tiba ada berita dengan caption seperti ini. Ratusan pengungsi Rohingya lakukan aksi mogok makan, tuntut tempat lebih layak. Videonya sendiri setelah gue cari tahu ternyata datang dari akun TikTok Hotli Simanjuntak. Akun TikTok yang sama yang waktu itu ngasih lihat ada video makanan dibuang gitu-gitulah. Kayak emang dia fokusnya tuh ngurusin atau ngevideoin perkara-perkara di sana karena dia juga wartawan kan emang. Basisnya untuk KPA. Terus keluarlah video ini. Sejumlah imigran Rohingya diduga sempat melakukan aksi mogok makan. Aksi tersebut terjadi pada saat pembagian makan siang. Menurut videonya sendiri, dugaan mogok makan itu dilakukan hari Jumat tanggal 22 Desember lalu. Dan seperti dugaan-dugaan lainnya, kita masih belum pasti nih kalimatnya beneran keluar dari mana. Cuman ketika gue cari tahu di artikel, ada pihak kepolisian yang menjelaskan ini. Kan awalnya ada 120 pengungsi ditempatin di Balai Musuraya Aceh, BMA. Yang mana berarti ini beda sama tempat pengungsian yang kemarin itu. Misalkan kemarin ada bener-bener yang tempat camp sementaranya itu penampungan yang proper gitu lah. Ada bangunan-bangunan segala macam. Nah ini tuh kayak mungkin karena ditempatkan di tempat yang berbeda, mereka marah-marah gitu. Terus kayak aksi penolakan makan pertama terjadi siang hari. Namun setelah dibujuk petugas, mereka mau makan kembali. Nih kata Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh ini yang ngomong pihak kepolisian bro. Jadi kan kayak some kind of valid gitu kan. Saat makan malam mereka kembali menolak makan. Mereka tampak tidak mau terima nasi bungkus yang dibagiin petugas. Videonya tuh ini. Jadi kayak mereka bener-bener mau dikasih makan gitu, tapi kayak geleng-geleng terus nggak mau. Ya nolak banget gitulah. Tapi akhirnya makan juga. Iya gitu. Nih, berdasarkan keterangan salah satu warga Rohingya yang komunikasinya pakai aplikasi translator, mereka mogok makan karena menuntut kejelasan penempatan dan hunian yang layak seperti di camp Bangladesh. Nah, gue nggak tahu apa yang terjadi, gue nggak tahu apa yang ada di pikiran lu, tapi ya balik lagi orang kembali marah tentang perkara ini gitu maksudnya. Dan gue nggak tahu men apakah ini gorengan atau framingnya sengaja dibikin untuk mereka. Karena gue sekarang mulai merasa demikian. Kayak ada beberapa orang yang emang nge-frame buruk gitu. Tapi kayak di sisi lain ketika lu ngedenger perkara ini yang sudah valid keluar dari pihak kepolisian bahkan, menurut lu gimana? Bayangannya bukankah seperti lu bertamu ke tempatnya orang karena orang tersebut nggak tahu lu mau datang, lu bertamu duduk di teras tiba-tiba kayak saya ambilin cemilan ya gitu, dia ambilin cemilan, dianya nggak mau kayak nggak mau, saya nggak mau makan kalau saya makannya di teras, saya mau makannya di ruang makan bapak. Lah, menurut lu yang punya rumah bakal gimana gitu loh? Maksudnya kayak yang sebagai pemilik rumah tentu orang akan mikir kayak lah ya udah yang penting gue udah nawarin gitu kan. Dan itu jadi orang tuh berpikirannya kayak jadi negatif gitu loh. Apalagi kalimat lanjutannya adalah mereka menuntut kejelasan penempatan dan hunian yang layak seperti di camp Bangladesh. Kenapa nggak di camp Bangladesh yang sudah pasti gitu? Kita lagi nggak bicara etis nggak etis dan segala macam ya. Maksudnya kalau pilihan mereka adalah
pengennya seperti yang di Camp Bangladesh, ya ke Camp Bangladesh. Di Indonesia tuh belum pasti gitu. Yang udah pasti nih ada di Camp Bangladesh. Gue tahu di Camp Bangladesh udah kepenuhan lah segala macem, kejahatan banyak bla 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 bla. Tapi kan jadi nggak masuk akal gitu. Ada kalimat lagi, Suryo menjelaskan seorang pengungsi yang ditempatkan di sana juga mengaku kehilangan sejumlah pakaian miliknya. Setelah dilakukan penggeledahan, satu celana milik Ridwan ditemukan di tas Rohingya lainnya. Ya berarti kan masalahnya emang diantara ya udah gitu. Bukan masalahnya sama kita kan berarti. Ya. Setelah sempat protes dan mencari selama kurang lebih setengah jam, akhirnya petugas memerintahkan Ridwan untuk nyarinya besok supaya nggak ganggu waktu istirahat ya. Keburu dibuang kalau besok. Aduh. Jadi ini bukan yang orang-orang yang datang kali ini ditempatkan di Balai Musyawarah Aceh ini, bukan yang kapal-kapal rame gue bahas di video sebelumnya gitu. Mungkin mereka baru datang, mungkin mereka nggak tahu perlakuannya akan seperti ini, dan mungkin mereka bayar karena bahkan presiden tuh bilang kalau ini ada kecurigaan tentang TPPO itu, tindak pidana perdagangan orang ya gitu. Kenapa orang? Aduh, aneh banget ya Allah. Kenapa ya? Pengungsi Rohingya BAB sembarangan. Iya, diberitakan sebelumnya sebanyak 180 pengungsi saat ini ditampung di pinggir pantai Gambong, Kabupaten Pidi. Baru-baru ini mereka membuat ulah yakni dengan buang air besar sembarangan di tambak ikan warga dekat lokasi penampungan tersebut. Iya. Entar dulu nih, ikannya lele apa bukan nih? Kalau kayaknya lele atau bukan yang punya tambak juga pasti kesel. Anjing, gua aja nggak pernah boker di sini, lu tiba-tiba datang boker lah. Gua dulu. Gitu saja hal ini membuat warga emosi hingga memindahkan secara paksa para pengungsi. Nggak tahu ya, kok bisa kepikiran kalau gimana ya? Kok bisa kepikiran kalau tambak ikan adalah tempat boker? Itu juga adalah satu hal yang harus dipertanyakan. Sebenarnya gue kayak apa mereka panik? Maksudnya if you have to go, you have to go gitu tuh. Gak sih kayak kalau lu mulus kan lu nggak bisa ditahan nih panggilan alam gitu. Mungkin mereka bingung kayak aduh gue mau gali tanah nggak bisa, ini masalahnya orang banyak, malu gue. Kayak mungkin dia ngeliat kayak ada kolam gede gitu. Nah ini jongkok boker yuk. Pantes konflik. Dan emang kemungkinan besar ya alasannya adalah karena tidak adanya kamar mandi. Di sini dijelasin juga. Perlu diakui bahwa masalah ini mungkin merupakan hasil dari kurangnya persiapan infrastruktur dan koordinasi yang memadai dalam menanggapi kehadiran pengungsi. Karena apa? Karena kita tidak ngira bakal ada pengungsi datang. Gimana sih? Kalau misalkan tiba-tiba di Batam atau di mana gitu di pinggir pantai kayak ada bapak-bapak di pinggir pantai gitu. Ngapain, Pak? Ini bikin kamar mandi, takut siapa tahu ntar ada orang datang. Kamar mandi tuh gak kepake, sia-sia. Akhirnya mereka setuju menampung sementara atas permintaan pemerintah Kabupaten Pidi. Gue baru tahu tuh yang boker ditambak ikan. Ikannya bete bro. Makan. Udah. Kok begini bang? Pernah lihat makanan kayak gini gak bang? Ikan bete kayak gini. Tapi untuk perkara ini kayak ya udah aja nggak sih? Maksudnya kayak orang tuh nggak yang bahas-bahas banget gitu, nggak yang rame-rame banget juga. Jadi kayak ya sekelewatannya aja. Atau orang-orang baru mungkin mereka belum menyesuaikan atau apa. Bilang dilematis, bingung ngomongnya gimana. Mending nontonin Mana ini. setelah melihat siksa neraka. Jadi buat lo yang belum tahu gini, ini receh banget pembahasannya tapi gini deh. Ada film baru keluar di company yang produksi, sutradaranya Anggi Umbara. Filmnya adalah Siksa Neraka. Mungkin diambil dari, lu tau lah zaman bocah dulu ada buku-buku tipis itu kayak semacam komik, terus lu buka kayak siksa untuk orang yang suka begituan, siksa untuk orang yang ngomongin orang gitu, terus jadilah film gitu. Meskipun secara rating tidak terlalu 5,5, di kincir.com 2/5. Di Twitter bahkan, lu kalau ngeliat reviewnya, orang marah-marah bro. Gue belum nonton dan mungkin akan keluar di OTT pasti, jadi akan gue tungguin. Tapi kayak gue gak ada niatan juga buat nonton di bioskop setelah ngelihat review orang-orang di Twitter yang marah-marah. Marah-marahnya itu yang bener-bener kayak apa nih CGI-nya gitu-gitu gue kayak. Nah di tengah-tengah itu gue gak tahu ini promosi atau enggak, gue gak tahu ini tim marketing memikirkan segala macamnya dengan sangat dalam atau gimana.
Tapi kalimatnya adalah ada waria yang insaf setelah nonton Siksa Neraka. Gokil. Alhamdulillah. Apa? Hari ini aku ibu mau insaf. Ya Allah. Mau siksa neraka tuh bener-beneran. Jadi gimana? Hari ini baby mau insaf ya Allah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Coba lihat. Subhanallah. Rambutnya udah dipotong. Rambutnya udah dipotong. Alhamdulillah. Nazar kemarin. Itu beneran dipotong apa ditekuk ke belakang? Lagi aku udah Itu mau cewek. tobat. Alhamdulillah. Udah punya dua kerjaan. Satu ngangkutin sampah. Iya. Kedua nyetuk ibu-ibu nyanyi apa di panggung. Kalau Iya, berarti- dandan cewek Oh, tapi tetap masih manggung. Iya, berarti masih itu ya, masih manggung ya. Kalau itu kan hobi. Iya. Produsernya Farming Pahala, bro, gokil. Namanya Inces Febri. Gue nggak tahu sih ini emang beneran transpuan atau gimana, karena mungkin kita akan menganggap ini sebagai kayak ada video di internet udah sesimpel itu aja kali ya. Karena gue nggak pernah kepikiran sih bakal ngelihat ada transpuan di bioskop gitu. Maksud gue kayak, tapi ya mungkin terjadi dan mungkin selanjutnya ini bisa diputar di gedung-gedung ya, gedung-gedung pemerintahan Madagaskar ya. Jadi kayak kalau di gedung pemerintahan kan mungkin orang-orang ini kemudian jadi tobat gitu kan ya. Kalau efeknya bisa sampai kayak gini bagus, bro. Lu taruh di ini apa? Biasanya kan kalau meeting wakil rakyat gitu ada layar gede gitu kan. Nah, taruh layar gede situ terus nobar. Terus kayak yang, wah, Pak, kalau kita korupsi ternyata kita matinya begitu, Pak. Iya ya. Apa kita tobat aja? Iya kali tobat ya. Tobat kali. Keluar tiba-tiba 50 mili. Anjay! Gitu. Lupa. Kita ngomong sembarangan karena kita belum pernah ada di situ. Kasih 50 miliar geter langsung ya. Oh, enggak apa-apa deh. Langsung kita. Apa sih video ini gak jelas banget. Nih, lu mau gue bikin tambah jadi gak jelas. Nih, gue udah siap ya. Dolar kuning kayaknya gue siap ini. Asyik ya. Diteriakin kampungan saat nonton bioskop, dua wanita ini berakhir gelut di City Mall Gorontalo. Gokil. Emang orang tuh kalau udah sensitif gitu, bet. Kejadian di City Mall Gorontalo abis nonton film Layangan Putus. Oh, ini awal keributan ya? Gue pengen tahu kronologinya kayak apa deh. Keduanya sebelum baku hantam diungkapkan oleh Kasat Reskrim. Gokil, pihak kepolisian ngikut. Gokil, mantap. Emang gitu, Mbak. Keributan tuh emang. Kedua wanita ini awalnya memang menonton film di bioskop yang letaknya di lantai 3. Namun perempuan berinisial NA terlampau berisik menurut AAH. Karena itu AAH Atta Halilintar menegurnya. Nggak taunya teguran itu berbuntut panjang lantaran AAH menyebut NA sebagai penonton kampungan. Ya emang bener dong. Kalau semisal dia berisik, ya kampungan. Apalagi ganggu orang. Maksudnya ini adalah public space gitu. Semuanya tuh bayar gitu. Kalau satu berisik terus ganggu ya, apalagi namanya kalau bukan kampungan. Bukan itu saja, menurut Leo, AAH juga meminta NA untuk keluar dari studio, bahkan akan mengganti uang tiketnya. Bagus, men. Bagus itu. Lah itu emang harus dilakukan gak sih? Gitu. Gue mendukung, seolah-olah gue mendukung. Perkataan ini membuat NA tersinggung, terutama karena ia diteriaki di tengah penonton bioskop yang saat itu juga lagi rame. Oh, malu. Lah kalau nggak mau malu jangan berisik dong. Adu mulut 20 menit, gokil. Bikin podcast kata gue mah. Ya elah lumayan, taruh YouTube gue nggak apa-apa. Berakhir saling lapor. Nyaris 20 detik saling menyalahkan. 20 detik 20 menit nih. Ya AH lantas memukul lebih dulu NA. Peristiwa itu terekam jelas dalam video yang direkam oleh kawan NA. NA itu yang dikatain kampungan, berarti NA itu yang ini. Oh, oke. Dia dikatain kampungan nih. Oke. Teman dari AH pun ikut melerai keduanya, namun kesulitan lantaran keduanya udah saling bergumul. Keduanya dipisahin sama karyawan, akhirnya mereka saling lapor. Terus laporan keduanya udah diterima. Ya Allah, kasihan banget bawa polisi, bete banget. Tiba-tiba ada cewek satu dateng gitu. Pas saya mau ngelapor. Kenapa, Mbak? Saya dikatain kampungan, Pak. Hah?
Ya kalau nggak mau dikatain jangan berisik kayak Nora. Ini yang NA, ini AAH. Woi, senyap aku tahu. Mana yang ada batan yang 4 orang? Mana baru masuk bioskop? Mana baru masuk bioskop? Siapa orang tak kampungan? Ayo po, sensor tuh. Oh, tapi ada salahnya juga sih, maksudnya AAH ini dia mukul duluan. Kalau mukul duluan kan konteksnya berarti yang NA ini hitungannya defend, melindungi diri. Tapi kalau orang juga kayaknya di Twitter semuanya setuju dah kalau misalkan berisik salah. Dua-duanya salah sih, yang satu negornya nggak elok, meskipun orang berisik di bioskop itu Nora. Yang satunya itu juga berlebihan banget sampai ngeributin kayak gini karena malu. Langka. Gini, sudut pandang gue adalah gini. Concernnya adalah sebab akibat. Kenapa lu dikatain kampungan? Karena lu berisik. Dan menurut lu, apa cara paling baik untuk menegur orang di bioskop selain menyuruhnya diam? Kan tadi sempat kalimatnya adalah awalnya tuh ditegur dulu. Kan nggak mungkin moro-moro, kampungan gitu. Paling ditegur gitu atau gitu, mbak diem, tenang gitu. Lu pikir dari sekian banyak orang di bioskop siapa orang yang pengen ngomongin kampungan juga? Banyak bro, semuanya kali itu. Tapi permasalahannya adalah si mbak yang negor itu mukul duluan. Masalahnya kita juga nggak tahu sih seberapa berisik. Penonton satu studio neriakin si NA juga, artinya mereka juga setuju kalau si NA berisiknya udah ganggu banget. Kenapa si NA berani sama AAH? Apa dia doang yang manggil kampungan? Kalau mau diberantemin dia justru kalah dua lawan banyak. Apaan sih? Kalau lu nontonnya siksa neraka nggak apa-apa, maksudnya berisik gitu takut gitu nggak apa-apa. Ini film judulnya apa? Judulnya Layangan Putus. Layangan Putus tentang apa? Film ini mengambil latar belakang Aris dan Kinan resmi cerai. Mereka menjalani kehidupan yang terpisah sesuai dengan jalannya masing-masing. Kinan melanjutkan karir sebagai dokter, ia juga kini harus menjadi orang tua tunggal. Apaan yang perlu diteriakin sampai berisik-berisik gitu? Dia ngerumpi. Lihat ya si Aris tuh. Padahal istrinya si Kinan cakep banget. Kenapa? Apaan? Pantas digebukin orang. Ini kan filmnya harusnya itu kan film sedih gitu gak sih? Drama-drama gitu gak sih? Kasian patungnya bro. Patungnya kagak salah apa-apa ini. Dia tergeletak tak berdaya, tolong. Pantas patung-patung yang lu lihat di toko-toko udah pada bocel-bocel ya. Gue rasa semuanya semuanya rusak gara-gara ada orang berantem. Aneh banget dah. Bro, ini adalah sebuah pelajaran. Kalau nonton bioskop jangan berisik, jangan cari-cari masalah. Yang pengen nonton bukan lu doang. Mereka juga bayar. Ini weekend apa weekdays nih? Weekend gocap bro, 60.000. Masalahnya tuh apa nggak malu gitu berantem di luar, diliatin orang rame-rame. Orang yang pengen liburan niatnya jadi bete gara-gara aduh ada orang berantem. Seru sih kita ngeliatin orang berantem, tapi kayak aduh. Coba lu bayangin lu lagi, wah ini ngetek gue banyak banget ya ternyata. Coba lu bayangin lu lagi main ke rumah pacar lu ketemu sama calon mertua, tiba-tiba ditanyain, kok muka kamu nggak asing ya? Ini yang berantem kamu? Iya. Kampungan, gitu nama calon mertua mampus gimana lu? Ada apa sih hal-hal yang sekiranya sangat mengganggu di bioskop tuh yang sampai harusnya kita sampai marah-marah banget? Nendang-nendang bangku itu 1, berisik itu 2, main HP itu 3. Main HP itu lempar aja bro, pakai bangkunya. Ya elah, dikatain kampungan kayaknya masih sepele dah. Enggak gini. Beritanya terdengar sepele, tapi kalau lu merasakan, lu akan punya kekesalan luar biasa. Bayangannya gini, lu kerja Senin sampai Sabtu, hari Minggu lu libur, ingin menikmati waktu bersama kawan, bersama pacar atau siapapun itu. Lu memutuskan untuk nonton bioskop karena film itu lu penasaran banget. Tiba-tiba waktu lu nonton, lu bete sepanjang jalan gara-gara ada mbak-mbak berisik, ada mas-mas goblok main HP, ada orang nendang-nendangin bangku di belakang lu. Liburannya rusak bro. Dan orang kalau bete cenderung marah-marah. Kalau marah-marah ya gitu dikatain. Aneh. Dan ini part 1, kita ketemu lagi di part selanjutnya.
like, comment, subscribe. Jangan lupa di like bro. Sebelum cabut. Dari kawan untuk kawan apa? Kapan lu terakhir kali nonton bioskop dan kapan terakhir kali lu ketemu orang-orang aneh di bioskop? Tulis di kolom komentar di bawah. Kita ketemu di part selanjutnya. Let's go.